Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kebiasaan yang sangat buruk yang dimiliki banyak orang hari-hari ini adalah suka mengata-ngatain orang, bahkan berunsur fitnah di dalamnya. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat sekarang, banyak sekali hal seperti itu. Tuduhan-tuduhan fitnah, bahkan mengata-ngatai orang, kalimat-kalimat yang rasanya sudah tidak pantas lagi untuk didengar, mudah sekali untuk diucapkan oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Bahkan yang lebih menakutkan di tengah keluarga, kalimat-kalimat seperti anak setan itu, anak durhaka itu, kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak pantas diucapkan. Bukankah kita ini umat Allah? Alkitab bahkan berkata, kalau kamu menyebut kepada saudaramu kafir, kamu harus dibawa ke pengadilan. Artinya apa? Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Anak Tuhan bukan hanya perlu punya hati yang bersih, tetapi juga punya perkataan yang membangun. Karena kita berkata, apa yang dari dalam terpancar keluar. Jadi orang kalau mulutnya jahat, senangnya mengutuk orang, nyumpahin orang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti hatinya sendiri busuk, hatinya sendiri gak bersih, saudara-saudara. Karena dari hati yang bersih pasti akan keluar perkataan yang bersih. Kenapa orang sekarang kok suka memfitnah, suka menyerang, mengutuki, mengata-ngatai? Yang pertama, ini biasanya disebabkan senang berpraduga dan berpikiran negatif. Nah, kenapa senang berpraduga? Kenapa senang berpikiran negatif? Karena biasanya dikelilingi oleh penjilat-penjilat. Jadi penjilat-penjilat selalu memberi laporan yang melebih-lebihkan. Itu kan dia begini-begini, itu kan dia begini-begini. Nah, diberikan laporan-laporan yang memang untuk memanas-manasi. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau sudah dikelilingi oleh penjilat-penjilat yang hanya memberikan laporan-laporan yang menyenangkan daging saudara, hati-hati, karena saudara sedang dijebak iblis untuk memiliki mulut yang jahat. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan karena saya mengasihi saudara, bertobatlah. Engkau sudah tidak injak tanah, engkau sudah dikelilingi oleh penjilat-penjilat yang berbahaya, sehingga akhirnya pikiranmu penuh dengan hal yang negatif. Engkau berjalan dengan praduga yang salah, asumsi demi asumsi. Kenapa? Karena data yang diberikan kepadamu adalah data-data yang hanya menyenangkan hatimu saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sahabat yang hanya memberikan hal-hal negatif bagimu, yang menyenangkan dagingmu dan membuat engkau emosi dan mengutuk orang lain, dan akhirnya membuat engkau merasa diri hebat dan akhirnya merendahkan orang. Saya mau beritahu, itu adalah teman-teman lingkaran-lingkaran yang berbahaya bagimu. Kenapa? Karena kau dijebak dalam kehancuran. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang benar berlaku firman dalam Filipi. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut kebajikan, itu yang harus kita pikirkan. Jadi yang pertama, kenapa orang senang mengutuk, mengata-ngatai, memfitnah? Karena senang berpraduga dan berpikiran negatif yang diakibatkan karena dikelilingi penjilat. Yang kedua, kenapa kok orang sekarang gampang saya mengata-ngatai, mengutuk, lalu kemudian berdusta, lalu kemudian memfitnah?
Yang kedua, karena iri hati. Waduh, orang sekarang gak boleh lihat orang lain lebih sukses, gak bisa lihat orang lain lebih berhasil, gak bisa lihat orang lain mulai dekat dengan dia gitu, karena dengan prestasinya dan lain-lain. Waduh, mulai iri hati. Hidup ini bukan sebuah kompetisi. Hidup inilah sebuah panggilan jiwa. Apapun yang Tuhan bukakan buat kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Gak usah bersaing. Paulus bilang, kalau aku pelari, aku harus lari dengan tujuan. Artinya apa? Kita bukan lihat pelari yang lain, kita cuma berlari untuk tujuan kita dan mendapatkan hadiah dari Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kenapa sih orang sekarang kok mudah mengata-ngatai, menyumpah dan bahkan memfitnah? Karena emosi yang tidak terkendali. Buat saya, orang seperti itu kan orang-orang yang masih perlu bertobat. Orang seperti itu adalah orang yang tidak bisa menguasai diri dan mengendalikan emosi. Dalam hidup ini kan seringkali ada banyak hal yang kita tidak bisa terima. Dalam hidup ini kan ada banyak hal yang kelihatannya tidak bisa kita ucapkan syukur karena begitu menyakitkan dan mengecewakan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kendalikan emosi kita dan biarkan Tuhan nyatakan kehendak-Nya. Dan yang keempat, kenapa orang sekarang suka mengutuk, mengata-ngatai, memfitnah? Karena mulutnya memang tidak terkontrol. Itu sebabnya Alkitab berkata perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti apel emas di pinggan perak. Dan Alkitab sudah ingatkan kita, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Biarlah lidah dan mulut kita senantiasa kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hari ini kita sedang membahas tentang mengata-ngatai. Waduh, kadang-kadang dalam keluarga, dalam pelayanan sesama hamba Tuhan, kok bisa gitu? Katanya kita orang yang sudah bertobat, katanya kita beragama, kok mudah sekali kita saling mengata-ngatai. Nah, ini yang kita mau belajar dalam Bilangan pasal 12, Bilangan 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bilangan 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 di bawah judul perikop pemberontakan Miriam dan Harun. Padahal Miriam dan Harun ini adalah saudara-saudaranya Musa sendiri. Coba lihat Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Lihat, Harun dan Miriam yang sama-sama secara keluarga, dia adalah keluarga dari Musa, secara pelayanan sama-sama melayani bersama dengan Musa, tapi kemudian mengata-ngatai Musa, memfitnah Musa, berbicara seenaknya tentang Musa. Ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah dia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau sudah pelajari bahkan selanjutnya, Musa tidak membalas, karena selama Musa belum mendoakan mereka, maka penyakitnya belum sembuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar orang yang suka mengata-ngatai, yang pertama
akan dibenci banyak orang dan punya banyak musuh. Saya ulangi sekali lagi, orang yang suka mengata-ngatai itu akan dibenci banyak orang dan punya banyak musuh. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita ucapkan berkat, kita diberkati. Tapi kita mengata-ngatai, mengutuk, itu juga yang turun dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang suka mengata-ngatai akan kehilangan damai. Kenapa? Karena terus pokoknya mau saingan terus. Itu sebabnya Harun dan Miriam berkata apa? Memangnya cuma hanya kepada Musa Tuhan berfirman, kan juga kepada kita. Lu betul kepada kita. Tapi itu bukan berarti harus bisa menjelek-jelekan Musa seenaknya. Bukan berarti kalau Tuhan pakai saudara, semua orang gak dipakai Tuhan. Kenapa sudah jadi orang yang gamang seperti itu? Mari kita menyadari kalau kita dipakai Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur, tapi hargai ada orang lain juga yang dipakai Tuhan. Caranya berbeda, tetapi yang pasti kita satu tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, orang yang suka mengata-ngatai tidak akan menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Orang berkata, loh katanya kau hamba Tuhan, kok mulutnya itu senangnya tuh ngata-ngatai orang, ngejelekin orang, ngerendahin orang, kayak merasa diri yang paling hebat. Kita nggak jadi berkat, justru jadi batu sandungan. Dan yang keempat, orang yang suka mengata-ngatai ini menjadi pembawa perpecahan. Sehingga saya berani katakan, orang yang suka mengata-ngatai, orang yang suka mengutuk, memfitnah orang lain, hamba Tuhan lain, dipakai setan dengan roh perpecahan untuk mendatangkan apa? Perpecahan dalam tubuh Kristus. Mari kita bertobat. Mari kita buang kebiasaan untuk mengata-ngatain, menyumpai orang, ngutukin orang, memfitnah orang. Karena kita ada untuk membuat damai. Kita ada untuk saling menguatkan. Kita ada untuk saling melengkapi. Kalaupun kita jumpai ada kekurangan dan kesalahan, kita bicara empat mata, kita sharing untuk saling menguatkan dalam terang Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, anugerah kasih karunia, berkat dan kuasa Tuhan boleh terus tercurah. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang dikata-katai orang, disumpai orang, dikutuki orang, atau sebaliknya mungkin kami jatuh dan terpancing untuk mengata-ngatai orang. Tuhan cabut segala sesuatunya, beri ketentraman, damai sejahtera, sehingga kami dipulihkan dan berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.